teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sela Yoli Febrianda, NPM 19 14 23 10 29. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan tentang distribusi frekuensi. Nah, distribusi frekuensi. Apa itu distribusi frekuensi? Distribusi frekuensi adalah pengelompokan data menjadi tabulasi data dengan memakai kelas-kelas data dan dikaitkan dengan masing-masing frekuensinya. Yang kedua, bagaimana kelebihan dan kekurangan dari distribusi frekuensi. Kelebihan dari distribusi frekuensi adalah dapat mengetahui gambaran secara menyeluruh, sedangkan kekurangannya, rincian atau informasi awal menjadi hilang. Nah, yang ketiga, apa istilah yang ada dalam tabel distribusi frekuensi? Yang pertama ada kelas. Kelas adalah kelompok data dengan bentuk A strip B. Nah, yang kedua ada ujung kelas. Ujung kelas ini terbagi menjadi dua ya, ujung kelas atas dan ujung kelas bawah. Nah, ujung kelas ini adalah nilai-nilai ujung dari suatu kelas itu sendiri. Nah, selanjutnya ada batas kelas. Batas kelas ini juga terbagi menjadi dua, ada batas kelas atas dan batas kelas bawah. Nah, batas kelas ini sangat bergantung pada ketelitian data yang digunakan. Nah, selanjutnya ada panjang kelas. Lalu ada titik tengah kelas atau yang sering kita sebut dengan nilai tengah, dan ada frekuensi. Frekuensi adalah banyaknya data pada setiap kelas. Nah, ini contoh tabel distribusi frekuensi. Ini seperti ini contoh tabelnya. Di sini ada berat badan dan frekuensi. Frekuensi itu banyaknya data yang termasuk ke dalam kelas ini. Nah, ini namanya kelas 35 sampai 39 itu disebut kelas. Nah, kelas ini punya ujung kelas atas. Ini ujung kelas atas 39 dan ujung kelas bawah 35. Nah, ujung kelas ini tuh punya batas kelas. Batas kelas itu juga ada batas kelas atas dan batas kelas bawah. Untuk batas kelas itu adalah ujung kelas. Untuk yang bawah ya, batas bawah itu ujung kelas bawah dikurangi 0,5. Jadi kalau untuk kelas yang ini 35 dikurang 0,5 jadi 34,5. Nah, untuk batas atas itu ujung kelas atas ditambah 0,5. Jadi 39 ditambah 0,5 jadi 39,5. Nah, selanjutnya ada panjang kelas. Panjang kelas ini rumusnya adalah batas atas dikurang batas bawah. BA dikurang BA dikurangi BB. Nah, karena pada kelas yang ini batas atasnya 39,5, jadi panjang kelasnya 39,5 dikurangi batas bawahnya 34,5 jadi 5,5. Jadi 5. Nah, dari kelas ini tuh ada titik tengah kelas. Titik tengah kelas itu rumusnya setengah dikali ujung atas ditambah ujung bawah. Jadi misalnya untuk titik tengah kelas yang pertama ini berarti 1/2 dikali ujung atasnya 39 ditambah 35 berarti 74. 74 dikali setengah berarti 37. Berarti titik tengah dari kelas ini adalah 37 gitu. Nah, selanjutnya ada frekuensi. Frekuensi itu tuh banyak data pada setiap kelas. Jadi frekuensi untuk kelas ini adalah 11 gitu. Selanjutnya, bagaimana caranya kita menyusun tabel distribusi frekuensi? Nah, langkah yang pertama adalah urutkan data dulu. Nah, pengurutan data ini biasanya dilakukan dari data yang paling kecil, yang nilainya terkecil. Selanjutnya, setelah diurutkan, kita tentukan range atau jangkauan atau rentang itu sama ya, range. Nah, range ini rumusnya nilai maksimum dikurangi dengan nilai minimumnya. Nah, selanjutnya setelah menentukan range, kita menentukan banyaknya kelas. Nah, menurut aturan Strages, banyak kelas ini bisa dihitung dengan 1 ditambah 3,3 log N. N ini banyaknya data ya, banyaknya data. Setelah itu kita menentukan panjang kelas. Nah, panjang kelas itu bisa dihitung dari rentang kelas per banyaknya kelas. Nah, rentang per banyaknya kelas gitu rumusnya. Selanjutnya yang kelima, kita menentukan batas kelas pertama bawah atau interval ujung bawah kelas interval pertama. Ini kita nentuin. Selanjutnya yang keenam, kita nentuin batas atas kelas pertama.
Selanjutnya kita menentukan ujung atas kelas pertama. Nah, setelah 1 sampai 7 ini selesai, kita mendaftarkan semuanya dengan menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Daftarkan semua ujung dengan cara menambahkan panjang kelas pada ujung kelas sebelumnya. Setelah yang langkah 8 ini selesai, kita lanjut ke langkah 9, yaitu menentukan frekuensi bagi masing-masing kelas dengan menggunakan turus atau toli. Jadi kita nentuin berapa banyak data tersebut. Nah, yang ke-10, kita jumlahkan semua frekuensi yang telah kita jabarkan tadi. Nah, itu kita cross check apakah hasilnya itu sama dengan total pengamatan dengan yang kita tulis di frekuensi tadi. Ini supaya datanya tidak ada yang tertinggal yang ke-10 ini. Nah, sekarang kita langsung aja lanjut ke contoh soal. Nah, dari hasil pengukuran diameter pipa-pipa yang dibuat oleh sebuah mesin dalam milimeter terdekat, diperoleh data sebagai berikut. Ini datanya 78, 72, 74, 79, 74, 71, 75, 74, 72, 76, dan seterusnya. Ini datanya masih dalam bentuk mentahan, masih acak-acakan. Nah, buatlah distribusi frekuensi dari data tersebut. Yang pertama, tadi langkah pertama yaitu urutkan data. Urutkan data ini kita ngurutin dari data semua ini, mana nilai yang terkecil kita urutkan ke nilai yang terbesar. Di sini diketahui nilai terkecilnya adalah 65, kita urutkan ke 66, ke 67, ke 68, 69, 70. Nah, ini karena 70-nya ada 4, nilainya sama, maka dijejarkan saja ya 70. Setelah 70-nya habis, baru kita lanjut ke data yang selanjutnya yang lebih besar. Terus diurutkan sampai nilai terbesarnya itu ternyata 82. Nah, setelah data ini diurutkan, kita menentukan range atau jangkauannya. Nah, diketahui jangkauan tadi itu nilai maksimum dikurangi nilai minimum. Di sini setelah diurutkan, kita tahu bahwa nilai minimumnya itu 65 dan nilai maksimumnya itu 82. Sehingga jangkauannya adalah 82 dikurangi 65 dan kita dapat di 17. Nah, selanjutnya kita akan menentukan banyaknya kelas. Nah, banyaknya kelas ini seperti aturan Stugeres tadi sudah disebutkan bahwa kita bisa nyari banyak kelas atau K itu dengan 1 plus 3,3 3,3 log 40. Nah, 40 ini mohon maaf, 40 ini adalah banyaknya data keseluruhan. Ini 1, 2, 3, 4 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti banyaknya data ini ada 40. Jadi log 40. 3,3 log 40 itu 5,3. Jadi 1 tambah 5,3 adalah 6,3 atau kita bulatkan jadi 6. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan banyaknya kelas, ini didapatkan kelasnya 6. Nah, selanjutnya kita menentukan panjang interval kelas atau I. Nah, rumus panjang interval kelas itu adalah rentang atau range per banyaknya kelas. Tadi sudah didapat, rentangnya itu 17 dan banyaknya kelas itu ada 6. Berarti 17 per 6 ada 2,8 atau kita bulatin menjadi 3. Nah, karena yang kelima itu kita nentuin batas kelas pertama. Batas kelas pertama itu tuh berarti nilai terkecil. Nilai terkecilnya itu 65. Nah, jadi terus setelah ini kita nentuin batas kelas terakhirnya itu data terbesar adalah 82. Nah, karena panjang intervalnya 3, maka kita buat tabelnya seperti ini. Ini diameter itu sama dengan datanya 65 karena yang terkecil, jadi kita mulai dari 65 sampai 67. Kenapa bisa sampai 67? Karena panjang interval kelasnya 3, berarti 65, 66, 67, 3. Begitu, jadi 65 sampai 67. Nah, ini tuh banyaknya data dari seluruh data yang 40 tadi yang berada di range 65 sampai 67 itu ada 3. Selanjutnya 68 sampai 70 itu ada 6. 71 sampai 73 itu ada 12. 74 sampai 76 itu ada 13. 77 sampai 79 itu ada 4. Terus 80 sampai 82 itu ada 2. Nah, setelah semua ini kita jabarkan seperti ini, kita jumlahkan frekuensi ini semua. Ternyata didapat 40, berarti data yang kita dapat itu sudah lengkap dan sudah benar.
Nah, sampai di sini, ini adalah hasil akhir dari distribusi frekuensi yang diminta oleh soal tadi. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Karena saya hanya manusia biasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.